Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andrea Pragalapati. Di sini saya akan membahas mengenai konsep stres dan adaptasi. Mungkin kita sering mendengar gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa, "Aduh, saya sedang stres. Aduh, saya sedang adaptasi nih." Gitu. Apalagi di masa-masa virus corona seperti sekarang, gitu ya, pandemi seperti sekarang gitu. Nah, kita akan coba ngebahas sebenarnya apa sih itu stres gitu ya. Apa yang menurut teman-teman ketahui tentang stres itu apa? Apakah stres itu negatif? Apakah stres itu positif? Atau stres itu netral ya? Nah, di sini saya memperlihatkan sebuah gambar ya. Ada yang namanya distress, ada yang namanya eustress. Kalau kita lihat gambar yang ada di sini yang kita lihat, maka kita bisa lihat bahwa ternyata ada stres yang positif dan juga ada stres yang negatif gitu. Dimana ketika itu berada di tengah-tengah, maka dikatakan bahwa stres itu stres yang positif ya, atau disebut dengan eustress. Kita bisa lihat ya di gambar ini tentang bagaimana eustress itu berkaitan tentang bagaimana dia selalu berfokus terhadap perhatian yang dia lihat, bisa fokus terhadap pekerjaannya, bisa fokus terhadap perkuliahannya. Kita lihat juga emosionalnya itu seimbang. Dan yang ketiga adalah bagaimana berpikirnya itu rasional gitu ya, realistis. Itu yang dikatakan positif stres. Sedangkan distress ya, atau bisa saya katakan bahwa distress itu adalah stres yang negatif ya, negatif stres. Maka itu berada di dua sisi dari eustress ini. Sebelah kiri itu kita lihat bagaimana perhatiannya itu menjadi apatis, sedangkan di sebelah kanan itu menjadi berlebihan gitu ya. Bagaimana perilakunya tidak terorganisasi ya untuk yang sebelah kanan. Bagaimana yang sebelah kiri menjadi kebingungan. Kalau yang sebelah kanan itu burn out ya, berlebih-lebihan dalam bekerja gitu ya. Ambisius gitu kan. Nah, maka stres itu gitu ya dikatakan stres yang negatif apabila itu terlalu sedikit atau terlalu lemah atau terlalu berlebihan. Jadi yang namanya stres yang positif itu yang berada di tengah-tengah ya, yang sedang-sedang saja gitu ya, yang tidak terlalu kurang dan juga tidak terlalu berlebihan. Nah, menurut Stuart and Laria ya, ini adalah buku rujukan keperawatan jiwa nih yang harus teman-teman baca, teman-teman pahami gitu ya, karena ini menjadi rujukan utama yang dilakukan oleh perawat jiwa ya. Dikatakan stres itu adalah model adaptasi yang dapat mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial budaya
lingkungan, dan legal etik. Yang perlu digarisbawahi adalah model adaptasi. Ya. Jadi tidak dikatakan bahwa stres ini negatif atau positif. Tapi stres ini sebenarnya netral, ya. Bisa dia menjadi negatif, bisa menjadi positif. Selanjutnya, ada 3 macam tingkatan stres. Ya, pertama ada stres ringan, kedua ada stres sedang, ketiga ada stres yang berat. Nah, stres ringan itu berhubungan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. Ya, tapi masih bisa kita pecahkan masalah tersebut atau ketegangan tersebut, ya, tanpa kita harus berusaha dengan keras. Itu bisa teratasi dengan efektif atau dengan mudah. Yang kedua, stres sedang. Bagaimana individu ini atau seorang ini benar-benar dia itu berfokus pada hal-hal yang penting. Ya. Hanya bisa melakukan hal-hal yang memang urgent gitu. Bahkan saat teman-teman misalnya gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya, SKS, itu bisa dikatakan stres sedang karena wah ini urgent banget gitu ya. Jadi teman-teman kerja kerasnya itu luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau tugas yang sedang teman-teman deadline gitu ya. Yang ketiga, stres berat nih. Nah, kalau sudah berat ya, ini biasanya sudah kewalahan ya, sudah bingung gitu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dilakukan, terus juga tidak bisa berpikir rasional tadi ya, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Lalu selanjutnya ada 3 aspek sumber stres ya. Tadi tingkatan stres, sekarang 3 aspek sumber stres ya. Pertama, diri sendiri. Jadi orang stres itu karena apa sih? Nah, yang pertama karena diri sendiri. Ya. Biasanya itu dikarenakan karena konflik antara keinginan dan kenyataan yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan psikoanalisis Sigmund Freud, ego superego, maka antara ego ya dengan kenyataan dan juga keinginan gitu ya, nafsu, itu ternyata berbeda gitu. Terjadi konflik. Nah, sehingga menjadi stres ya. Karena tidak mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan. Yang kedua, selain diri sendiri adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu biasanya disebabkan karena perselisihan antar keluarga. Bisa tentang masalah keuangan keluarga, bisa tentang tidak sepemikiran lah, komunikasi, tujuan yang berbeda, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah masyarakat dan lingkungan. Nah, ini biasanya ya disebabkan karena pekerjaan ya. Bagaimana peran di pekerjaan itu sangat tinggi gitu. Bahkan saya pernah meneliti gitu ya, waktu saya S1 meneliti tentang stres kerja perawat. Ya. Ternyata begitu besar gitu stresnya. Terutama di unit-unit tertentu yang saya teliti di UGD, ternyata
itu stresnya sangat besar. Lalu di ICU, nah itu stresnya besar juga gitu dibandingkan di ruang-ruangan yang lain, contohnya misalnya ruang rawat inap biasa gitu. Atau juga bisa karena konflik interpersonal ya, sama rekan kerja, biasanya juga mungkin tidak ada kerjasama atau tidak nyaman dengan lingkungan yang sekarang sedang ditempati gitu ya. Jadi ada 3 aspek sumber stres ya. Jadi bukan berarti bahwa stres itu karena dirinya sendiri ya, nggak bisa seperti itu. Nah, 3 sumber ini tuh saling berkaitan ya, saling mempengaruhi juga. Nah, kita masuk ke adaptasi ya, karena kita bahas tentang konsep stres dan juga adaptasi. Setelah tadi kita mengetahui tentang stres, sekarang kita bahas tentang adaptasi ya. Apa sih itu adaptasi ya? Nih di sebelah kanan gambar ini ya. Dulu kita nggak pernah kebayang gitu ya. Kita harus bisa kuliah jarak jauh. Ternyata sekarang bisa. Dulu tidak terbayang kita setiap hari harus pakai masker ya, sekarang pakai masker. Terus cuci tangan ya, social distancing gitu kan. Nah, itu salah satu upaya adaptasi. Di tahun pertama kita pernah mendengar kan bagaimana orang gara-gara masker ribut gitu. Tapi sekarang kan sudah enggak. Orang sudah berdamai, orang sudah beradaptasi gitu ya dengan situasi saat ini gitu. Jadi adaptasi itu kalau menurut Stuart itu adalah suatu proses yang konstan dan berkelanjutan yang membutuhkan perubahan dalam hal struktur, fungsi, perilaku, sehingga seorang lebih dengan suatu lingkungan tertentu gitu. Ya, maksudnya lebih dengan suatu lingkungan tertentu adalah bisa melewati kondisi yang sedang dihadapi seseorang gitu, atau yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Dan ini adalah sebuah proses. Ya, bukan berarti ujung-ujung kita langsung mampu gitu ya. Langsung berubah gitu. Langsung kalau ibaratnya langsung kebal gitu ya, enggak gitu. Kita perlu proses. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 6 tahapan stres ya. Apa aja sih 6 tahapan stres ya? Kalau kita lihat, nih bagaimana pertama itu seorang itu semangat kerja ya. Kedua, merasa cepat lelah. Ketiga, gangguan pola tidur. Ya, jadi tolong diidentifikasi ya, apakah kita mulai masuk ke tahapan stres ya. Jadi dari mulai semangat kerja, merasa cepat lelah ya, terus gangguan pola tidur, lalu ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya mandi, makan tepat waktu gitu ya. Terus kelelahan fisik dan mental. Lalu yang terakhir adalah sering pingsan. Nah, ini tahapan stres yang disebutkan oleh Hanun ya, bahwa inilah tahapan stres. Jadi stres juga itu ada prosesnya, nggak tiba-tiba dia langsung di stres ya,
langsung ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tapi dia punya tahapan. Nah, ini yang akan kita bahas, ini sangat penting ya, terutama di keperawatan jiwa ya. Ini teman-teman harus ingat. Jadi ini adalah sebuah gambar atau peta atau diagram yang menunjukkan sebuah model proses adaptasi ya, yang dibuat oleh Swart ya, tentang model stres adaptasi Swart ya. Jadi mulai yang paling atas yaitu predisposisi, presipitasi ya, sampai akhirnya nanti muncul apakah respon terhadap stresnya itu apakah adaptif ya, tadi positif atau maladaptif ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, predisposing factor atau yang tahapan yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu biologi, psikologi, sosial kultural. Kita melihat bahwa predisposing ini adalah faktor pendukung gitu terhadap bagaimana seseorang itu bisa mengalami stres. Apakah nanti di akhirnya itu apakah stresnya itu ada adaptif atau maladaptif ya. Tapi kita lihat dari mulai faktor pendukungnya ya. Seperti kita tahu bahwa menurut teori Swart bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang itu mengalami masalah kesehatan jiwa atau mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama itu biologi, kedua psikologi, ketiga sosial kultural. Biologi, kita lihat faktor keturunannya, biasanya dilihat 2 generasi. Lalu status nutrisinya bagaimana? Ya, gizi, makanannya, apakah dia banyak mengalami pengobatan ataupun misalnya meminum alkohol gitu ya, atau misalnya dia pencandu narkoba dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa menjadi faktor pendukung seseorang itu ya, apakah nanti akhirnya itu maladaptif atau adaptif. Yang kedua psikologi ya. Kita bisa lihat dari bagaimana seseorang itu menilai dirinya sendiri atau konsep dirinya bagaimana. Lalu bagaimana seorang itu memiliki motivasi. Lalu bagaimana seorang itu dibesarkan oleh keluarganya ya, dengan pola asuh yang otoriter ataukah yang permisif gitu ya, ataukah yang autoratif gitu ya. Lalu yang ketiga sosial kultural ya, bagaimana seseorang itu ya bisa beradaptasi dengan sosial atau kulturalnya ya, seperti latar belakang budaya, agama ya, terus juga bagaimana pendidikannya, pengetahuannya, pekerjaannya, jenis kelaminnya, lalu faktor usia dan lain sebagainya. Bahkan posisi saat atau peran di lingkungannya atau di masyarakat. Selanjutnya presipitasi ya, atau bagaimana faktor pencetusnya. Yang pertama itu ada natur ya, bagaimana seorang individu tersebut menghadapi tantangan atau ancaman tersebut baik yang datang dari internal maupun eksternal. Yang kedua origin, yaitu ancaman atau tantangan itu sendiri ya, berasal dari keluarga itu sendiri atau lingkungan ya. Yang ketiga timing, kapan waktu ancamannya ya, sedang kondisi seperti apa waktunya saat itu terjadi. Ini contohnya misalnya
saat mengancam lansia, kalau misalnya di usianya lansia. Tapi ini semua jenis usia ya, tidak hanya lansia. Lalu nambah atau berapa banyak sih jumlah ancaman itu ya pada lansia kalau misalnya dia lansia. Tapi kalau misalnya ini untuk semua usia ya, nggak hanya lansia gitu ya. Jadi kita lihat misalnya naturnya misalnya ya, bagaimana sih seorang itu menghadapi ancaman tadi ya, atau stres tadi. Yang kedua, bagaimana ancaman atau stres tadi itu sumbernya dari mana? Apakah dari keluarganya ataukah dari lingkungannya? Yang ketiga, kapan waktunya? Ya, lalu yang keempat, berapa banyak ya stres ataupun ancaman yang dia harus hadapi. Ya. Begitu sih lagi natur itu bagaimana dia menghadapi stresnya, kedua origin bagaimana sumber stresnya itu dari siapa, apakah dari keluarganya atau dari lingkungannya atau dari dirinya sendiri, tadi ya 3 sumber stres. Lalu yang ketiga timingnya ya, waktunya kapan gitu ya terjadinya stres itu. Lalu yang terakhir adalah berapa banyak sih stres yang dihadapi. Nah, semakin kita lihat ya, semakin dia banyak menghadapi masalah, semakin waktunya tepat gitu ya membuat dia benar-benar mengalami distress gitu ya. Atau misalnya ancaman itu ternyata dari keluarganya sendiri atau dari dirinya sendiri gitu ya. Atau dari orang-orang yang dia cintai gitu ya, itu lebih berat gitu. Lalu bagaimana dia menghadapinya gitu ya. Kalau misalnya dia kesulitan menghadapinya, maka distress itu akan berkepanjangan atau akan terjadi gitu. Selanjutnya tentang appraisal of stressor ya di bawahnya. Bagaimana kita menilai dari stresornya seseorang, kayak misalnya bagaimana kognitifnya ketika dia merespon ada sebuah stres itu, secara kognitifnya gimana, cara berpikirnya gimana, ada masalah atau tidak, bagaimana apakah memorinya itu menjadi pelupa atau perhatiannya terganggu, fokusnya jadi nggak bisa konsentrasi misalnya. Kedua, afektif, bagaimana perasaannya ya, apakah jadi mudah gelisah, terganggu, ketakutan misalnya. Lalu yang ketiga, secara psikologi ya, misalnya dia mengalami contohnya jadi mudah lupa misalnya, atau misalnya jadi sering pingsan tadi ya, misalnya produktivitas menurun, ketegangan fisik, tremor, bahkan bisa jadi dia mengalami masalah kesehatan secara fisik gitu ya. Lalu behavior ya, bagaimana perilakunya seperti bicara cepat, misalnya kurang koordinasi, gelisah, dan juga reaksi terkejutnya seperti apa. Ini contoh-contohnya. Lalu secara sosial ya, bagaimana dia menunjukkan respon terhadap orang lain atau terhadap masyarakat atau terhadap misalnya komunitasnya atau dengan kerjanya gitu. Nah, kita harus melihat ini gitu. Melihat apabila seorang itu menghadapi stres, kita harus cek ya secara kognitif, afektif, psikologi, behavior sama sosialnya seperti apa. Selanjutnya yang keempat, kita lihat sumber dari copingnya. Jadi walaupun tadi kita cek misalnya dari mulai prestasinya besar nih, lalu kita lihat bagaimana dia menilai stresnya juga dari aspek-aspek yang tadi. Nah, kita cek juga gitu gimana sumber copingnya gitu ya, maksudnya dia punya ibaratnya punya pembenaran kekuatan nggak gitu untuk menghadapi stres-stres yang tadi yang dia sedang alami gitu. Yang pertama itu ternyata aset ekonomi ya. Jadi kalau kita flashback ke definisi WHO tentang kesehatan
pengertian kesehatan itu apa, orang sehat itu seperti apa, kan di situ ada definisi WHO itu, bahkan definisi kesehatan menurut kesehatan di Indonesia menurut undang-undang, bahwa di situ ada kata-kata produktif dan juga mengandung nilai ekonomi gitu ya. Ternyata gitu ya, ekonomi itu penting juga dalam mempengaruhi stres gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang ternyata seorang itu stres karena ekonomi. Bahkan ketika dia punya ekonomi yang bagus, maka itu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi stres. Ya. Terus juga yang kedua adalah kemampuan dan bakat ya. Jadi kalau misalnya kita udah cek ekonominya gimana gitu, punya pekerjaan atau tidak, punya penghasilan atau enggak gitu ya. Terus juga keluarganya mampu atau tidak misalnya. Kita cek kemampuan dan bakatnya, bagaimana personal abilities-nya, bagaimana dia memiliki kemampuan misalnya dalam hal yang punya skill misalnya untuk mencari penghasilan, atau dia mempunyai komunikasi yang baik dalam hal menghadapi stresnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah dukungan sosial ya. Bagaimana sih teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu mendukung dia ya. Dia juga punya teman yang selalu membantu dia ketika dia misalnya mengalami kesusahan atau masalah gitu ya. Bagaimana rekan kerjanya atau rekan di kampus atau di sekolah itu menolong dia. Lalu yang terakhir, bagaimana kemampuan sikap positif ya. Ternyata bukan hanya positive thinking ya, tapi bagaimana dia memiliki positive belief ya. Jadi bukan sikap positif, tapi lebih kepada keyakinan yang positif, bahwa dia yakin bahwa dia mampu menghadapi masalah yang dia sedang hadapi. Begitu. Walaupun sebenarnya ya, kalau boleh saya tambahkan, sumber coping yang penting adalah yang lain ya. Sumber coping yang lain menurut saya pribadi adalah spiritual ya. Itu bagaimana seorang itu memiliki spiritual yang bagus, memiliki agama yang bagus gitu ya. Dia punya keyakinan terhadap Tuhan, kepada, atau bagi orang Islam itu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kepada, dan dia juga mengimani Al-Qur'an gitu ya, malaikat gitu ya. Bahkan dia juga yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Bagaimana dia yakin bahwa Allah SWT sudah mengatakan gitu ya dalam Al-Quran, sudah berfirman bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwa tidak akan Allah menguji seseorang kecuali dia mampu untuk menghadapinya. Maka itu adalah sumber kekuatan yang sangat besar gitu dibandingkan aset ekonomi, dibandingkan kemampuan dan bakat, dan juga dukungan sosial, sikap positif. Justru nilai spiritual itulah yang menurut saya, ini di luar model Stuart ya, menurut saya itu yang paling besar gitu ya. Oke, selanjutnya kelima adalah bagaimana muncul tentang mekanisme coping. Mekanisme coping itu sendiri adalah bagaimana berbagai usaha yang dilakukan untuk menanggulangi stres yang dihadapi ya. Ini kita bisa lihat bahwa ada ini ya, ada kayak misalnya ada 3 kalau menurut Stuart itu ya. Yang pertama itu mekanisme coping secara emosional ya, yang kedua secara kognitif, yang ketiga secara problem coping. Mungkin nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa
mekanisme coping ini yang menurut studi itu tuh ada dua kan. Yang pertama ada yang efektif, lalu yang ketiga ada yang tidak efektif, atau yang di sini disebutnya konstruktif atau destruktif gitu ya. Nah, dua-duanya memiliki 4 karakter. Yang pertama, kalau yang coping efektif itu ya, kalau misalnya mekanisme copingnya efektif, bagus, maka yang pertama mampu dalam hal apapun. Kedua, seseorang itu menyelesaikan masalah apapun secara efektif. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat, mengatasi perasaan cemas, takut, marah, dan tegang. Ya, yang tadi saya katakan bahwa emosionalnya itu stabil gitu ya. Lalu yang tidak efektif itu menyatakan tidak mampu dalam masa secara efektif, memiliki perasaan cemas, takut, marah, tegang, dan yang terakhir tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bahkan untuk makan, untuk tidur, untuk mandi, terus untuk BAB, BAK. Nah, itu nggak mampu, berarti dia sudah tidak efektif. Nah, selanjutnya ada 3 macam jenis coping yang tadi saya katakan. Ada emotional focus coping ya. Bagaimana coping ini mengarahkan pada usaha reduksi, pembatasan atau menghilangkan atau toleransi stres. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bagaimana ketika seorang itu menghadapi masalah, nanti misalnya kita tarik ke coping ya tentang emosional, maka 3 jenis coping itu sebenarnya tiap orang itu punya. Jadi bukan salah satu aja yang digunakan, enggak, tapi 3-tiganya punya. Cuman mana sih yang paling besar, mana sih yang paling dominan dia lakukan gitu. Tapi 3-tiganya punya. Ya, pertama emotional focus coping. Seorang itu mungkin ada yang langsung nangis misalnya, atau dia langsung marah-marah, dia langsung misalnya mengkurutkan dahi atau tangannya mengepal misalnya gitu ya. Nah, itu termasuk emotional focus coping. Yang kedua, problem focus coping ini ya, dia mengatasi masalahnya. Misalnya kalau dia punya masalah hutang gitu ya, misalnya gitu ya, maka cara mengatasinya ya dia bayar hutang. Nah, itu namanya problem focus coping. Jadi masalah yang dihadapi diatasi. Lalu yang ketiga adalah kognitif. Nah, ketika seorang itu misalnya tadi ya, kalau dia menghadapi stres, ada seringkali orang itu mencari tahu dulu, mencari referensi dulu gitu ya, mencari bercerita gitu ya, misalnya kira-kira kalau saya punya masalah ini gimana sih gitu kan. Nah, itu juga termasuk pembendaraan gitu ya, menambah pembendaraan pikirannya untuk ternyata dia juga kalau misalnya menghadapi masalah seperti ini yang dilakukan adalah A, B, C, D. Nah, itu termasuk cognitive focus coping gitu ya. Atau dia juga bisa berpikir, saya yakin saya bisa menghadapi masalah ini. Jadi dia ulang-ulang gitu ya dalam pikirannya ya, seperti itu juga, itu termasuk cognitive focus coping. Pokoknya ketika dia punya masalah, maka saat dia berpikir, maka itulah cognitive focus coping. Nah, ketiga hal ini bisa mana duluan gitu, bebas gitu. Ada yang mungkin emotional focus coping duluan, mungkin problem focus coping duluan, mungkin cognitive focus coping mekanisme duluan gitu ya. Nah, selama beberapa tahun saya meneliti ini ya, dari mulai yang pertama sampai saya waktu S2 juga saya meneliti tentang ini gitu, tentang strategi coping, tentang mekanisme coping. Ternyata memang tiap orang itu berbeda-beda gitu ya, tapi seorang itu punya 3-tiganya, cuman dominannya yang mana sih yang dia gunakan, seperti itu. Lalu
terakhir ini penggulangan mekanisme coping ya, itu ada yang adaptif sama maladaptif terakhirnya ya gitu. Jadi yang tadi misalnya dia sudah mekanisme copingnya itu menggunakan emotional focus coping, efektif atau enggak gitu kan. Kalau ternyata belum efektif, mungkin problem fokus copingnya dilakukan, efektif enggak? Oh ternyata efektif gitu ya, ternyata ya bisa adaptif gitu ya. Ternyata ketika mekanisme coping ketiga-tiganya nggak bisa gitu, mungkin bisa jadi dia, bukan bisa jadi, tapi dia malah jadi mekanisme coping malah adaptif. Maksudnya dia masuk tadi ya kategori yang tidak efektif lalu masuk ke maladaptif. Maladaptif itu adalah di sini dijelaskan bagaimana menghambat fungsi integrasi, memecahkan pertumbuhan, menurunkan otonomi ya, dan cenderung menguasai lingkungan. Lalu kategorinya adalah makan berlebihan, tidak makan, bekerja berlebihan. Ini contoh yang mekanisme coping maladaptif gitu ya. Harusnya dia misalnya berhemat, ketika dia punya hutang dia berhemat ya untuk membayar hutangnya, tapi ini malah dia tutup lubang, gali lubang, atau misalnya dia malah menambah hutangnya gitu ya. Udah tahu itu salah tapi dia terus menerus melakukan hal kesalahan itu, bahkan tanggung kalau hutangnya sedikit mungkin dia sekalian aja gitu misalnya, itu jadi maladaptif kan. Lalu misalnya yang kalau yang adaptif maka dia selesai masalahnya gitu ya, rasa cemasnya, rasa takutnya itu udah selesai, nggak tidak ada perasaan itu lagi secara emosional. Secara kognitif ya tidak akan dipikirkan lagi, nggak jadi beban lagi dalam pikirannya, tidak menjadi kebawa-bawa sampai mimpi dan lain sebagainya. Itu memang coping adaptif. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, thank you banget. Saya bisa menjelaskan tentang stres adaptasi, terutama modelnya SWOT yang sangat penting digunakan di keperawatan jiwa. Bahkan ketika kita sudah menguasainya, kita bisa mencoba buat diri kita sendiri dalam menghadapi stres gitu ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa nanti. Salam sehat jiwa. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya kalau misalnya ada tugas, dan juga jangan lupa untuk nonton video yang sudah saya buat tentang mekanisme coping emosional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.